Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 49. Di awal video ini kita beralih ke dataran salju Pruina, di mana tanpa medulikan dinginnya salju yang menghujaninya, Cecilia nampak berlari tergesa-gesa menemui Alice yang tengah berlatih dengan spiritnya. "Nona Alice, lihatlah ini!" Seketika itu juga, Alice yang menghentikan latihannya pun mengambil kertas yang ditunjukkannya sembari menuturkan, "Cecilia, kenapa kamu tergesa-gesa begitu? Ini Xian adalah dalang di balik peristiwa perjamuan berdarah. Mustahil, Xian tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Sembari mengatur napasnya, Cecilia pun berkata, "Itu, saya melihat itu ketika sedang patroli. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Alice yang mengingat perkataan Xian sebelumnya pun membalas, "Jadi, inilah alasan kenapa dia memintaku untuk pergi. Xian tahu kalau sesuatu seperti ini akan terjadi. Mari kita fokus pada latihan, Cecilia." Cecilia yang merasa cemas pun menimpali, apa Anda yakin, Nona?" Alice yang berniat agar ia bisa menjadi bantuan bagi Xian pun menegaskan, "Yakin? Ya, tidak juga. Tapi aku percaya kalau Xian pasti bisa mengatasinya sendiri. Yang lebih penting untuk kita saat ini adalah bertambah kuat." Mendengar hal itu, spirit Marian yang tadi berlatih dengannya pun berkomentar, "Aku suka tatapan matamu itu, Alice. Kalau begitu, mari kita lanjutkan latihannya." Sementara itu, Luna yang terkena magic penghancur pikiran oleh kakeknya nampak berusaha keras untuk menahannya, di mana ia tak ingin ingatan tentang Xian direnggut begitu saja. Akan tetapi, semakin keras Luna berusaha menahannya, semakin keras juga Tuan Rigan memaksakan magicnya sembari menuturkan, "Kau bertahan dengan cukup baik, tapi semakin kau melawannya, maka akan semakin sakit juga. Tak ada gunanya kau melawan. Aku akan menyingkirkan dia darimu sepenuhnya." Namun, di saat Tuan Rigan mengira jika magic penghancur pikirannya akan berjalan dengan lancar, tiba-tiba saja ia masuki sebuah realm lain yang terasa begitu asing. Terlebih, pemilik realm tersebut, yang mana merupakan Remy Haram, langsung muncul memperingatkannya, "Berani sekali kau memasuki wilayahku. Apa kau tak mengenal rasa takut? Manusia, makhluk rendahan, tercekiklah oleh kebenaran yang sangat ingin kau cari tahu itu." Tepat setelah mengatakan itu, Remy Haram pun mengeluarkan tekanan yang begitu luar biasa pada Tuan Rigan, sehingga Tuan Rigan yang begitu terkejut karena ia sungguh tak menduga jika Luna memiliki demonic scripture. Remy Haram pun terluka cukup parah sampai ia tak mampu mempertahankan trap magic dan magic penghancur pikirannya. Kemudian, di saat Tuan Rigan kehilangan kesadarannya, Luna yang telah terlepas dari trap magicnya pun dan bisa menduga apa yang telah terjadi bertanya, "Apa kamu yang melakukan itu, Remnim?" Remy Haram dengan wujud gemoynya pun muncul dari belakang Tuan Rigan sembari berkata, "Bukankah dari awal ini memang rencanamu?" Luna yang tak bisa menyangkalnya pun tersenyum canggung membalas, "Terima kasih, Remnim. Sekarang, ayo kita cepat mencari Xian." Dengan begitu, tanpa membuang-buang waktu, Luna yang membawa Remy Haram di kepalanya pun segera keluar dari ruangannya. Di sisi lain, di tempat persembunyian Nana, Emily dan Brian, nampak Brian yang tergesa-gesa menunjukkan kertas bounty Xian pada Emily dan Nana, sehingga Emily yang belum memahami situasinya pun berkata, "Ini wajah Tuan Muda, gambaranmu bagus sekali juga ya." Seketika itu juga, Brian yang kesal dengan kelemotannya pun meminta Emily memperhatikan kertasnya dengan seksama, sehingga Emily yang awalnya tersenyum riang pun terperanjat kaget ketika melihat tulisan di kertasnya. "Weh, Tuan Muda jadi buronan?" Brian yang tak bisa tinggal diam pun menjelaskan, "Benar, sedang ada banyak naga kekaisaran di jalanan saat ini. Mereka semua mencari Tuan Muda. Tuan Muda pasti dipitnah.
Namun, tepat setelah Brian menjelaskan hal itu, mereka semua dikejutkan oleh suara geduran pintu rumahnya dari luar. Sehingga meski Emily bertanya pada Brian, kenapakah Brian bersiap dengan pedangnya, Brian yang harus bersiap untuk kondisi terburuk pun menegaskan, Aku telah bersumpah pada Tuan Muda. Aku bersumpah melindungi kalian berdua dengan nyawaku. Tentu saja, perkataan Brian pun membuat Nana bersemangat untuk ikut bertarung. Akan tetapi, di tengah ketegangan itu, di mana Brian dan Nana sudah siap untuk bertarung, orang yang menggedor pintunya itu adalah Xian, yang tentu membuat mereka semua menangis dan langsung memeluknya, karena mereka semua begitu mengkhawatirkan keadaannya. Kemudian, setelah menenangkan mereka semua, Xian pun memberitahu mereka jikalau tentunya ia bukanlah dalam kerusuhan yang disebutkan dalam kertas bounty-nya. Akan tetapi, saat Brian memintanya untuk menjelaskannya lebih lanjut, Xian menolak untuk menjelaskannya lebih lanjut. Xian menolak untuk menceritakannya. Kenapa aku harus menjelaskannya? Selama aku masih menjadi buronan, tempat ini pun juga tak aman. Asal memiliki Holy Sword, jika dia menggunakan kekuatannya, hanya masalah waktu saja sampai dia menemukan tempat ini. Jadi, masuklah ke dimensi lain untuk sementara, karena seluruh kekaisaran mungkin akan menjadi musuhku. Dengan begitu, tanpa memedulikan tingkah Brian yang terlalu serius menanggapinya, mereka bertiga pun masuki dimensi milik Xian. Sehingga Kairam yang telah menunggu momen itu pun muncul bertanya, sudah tidak ada gangguan lagi. Kok bisa menggila sekarang, bukan? Xian pun tersenyum berkata, ya sebenarnya ada sesuatu yang ingin kulakukan. Ini pasti sangat menarik. Di saat yang sama, Tuan Rigens yang telah tersadar pun nampak begitu emosi sampai meninju lantai di depannya, sembari terus mengumpat, keparat sialan. Kukira Xianlah yang membawa demonic scripturnya. Aku tak menyangka kalau ternyata selama ini ada di Luna. Lalu, di saat Tuan Rigens mencoba meredakan amarahnya, seorang anggota asosiasinya mendekat menanyakan keadaannya. Sehingga Tuan Rigens pun yang penasaran dengan situasinya balik bertanya, kenapa kau sendirian? Di mana yang lainnya? Anggota asosiasinya pun yang tampak ketakutan berkata, saya minta maaf, tapi mereka semua dikalahkan oleh Nona Luna. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Tuan Rigens pun tertawa menegaskan, dia benar-benar mengelabui kita kali ini. Luna membawa demonic scripturnya. Jika kita mengejar Xian, kita pasti juga akan bertemu dengan Luna. Jam demi jam pun berlalu. Malam harinya, di saat naik kekaisaran berjaga di jalanan kota, mereka semua dikejutkan ketika mendengar teriakan dari atas sebuah menara suatu kotanya. Hei, apa kalian bisa mendengarku? Kudengar kalian ada di sini untuk menangkapku ya? Tangkap aku kalau bisa, dasar pecundang. Tentu saja, teriakan tersebut langsung menarik perhatian para kena kekaisaran tersebut. Terlebih, orang yang berteriak itu adalah orang yang sedang dicari-cari di sentero kekaisaran, sang dalang kerusuhan Xianper. Di saat yang sama, di salah satu lorong Akademi Luen, nampak Seth yang tengah menggerutu sendirian. Akademi jadi terasa hampa. Bangku temanku biasa duduk, menangis dalam sepi. Apa Xian tak akan kembali? Aku sedih. Setelah semua yang kita lalui bersama, teganya kau meninggalkanku seperti ini. Keluar sekolah saja kali ya. Bosan sekali. Di saat saya terbujur kaku kebosanan, tiba-tiba saja Luna muncul sembari berkata, Seth, aku berhasil. Aku menemukan Xian. Ikutlah denganku. Namun, meski perkataannya membuat saya terperanjat, saya lebih tertarik dengan Remy Harami yang bertengger di kepala Luna. Apa? Kau sudah mengamankan lokasi Xian? Tunggu, kesampingan itu dulu. Makhluk mungil nan imut apa itu di kepalamu? Apa itu kunti bogel hitam kemasan saset? Remy Harami yang tak ingin membuang-buang waktu pun membalas, kalau kau sudah dengar dia,
ikutlah dulu dengan kami, sang pewaris kekuatan Sengat. Seketika itu juga, Set yang terpana oleh keimutannya pun langsung membawa Luna pergi dari sana dengan menerobos dinding sembari menimpali. Hup, ya, berpikir itu seperti suatu kemewahan. Mending gue tunjukkan kepadamu jalan pintas. Oh ya, tanpa memedulikan Luna yang tak habis pikir dengan tindakan Set, Remy Haram yang langsung merubah bentuknya menjadi Wyvern untuk membawa mereka pun menegaskan, biar aku yang memimpin jalan dari sini. Lokasinya tidak jauh, peganganlah yang erat. Sementara itu, di satu tempat latihan Akademi Luen, nampak Putri Arin yang mencoba mengalihkan perasaan cemasnya dengan berlatih sembari berpikir. Sore tadi, Lamela, pelayan yang melayani Luna mendatangiku. Dia memberitahuku jika Xian ada di Exilum. Katanya, Luna ingin menyampaikan kabar itu padaku sebelum Luna dibawa oleh kakeknya. Dengan begitu, aku pun memberitahunya jika untuk sekarang, aku akan minta bantuan Kaslurit Kudel dulu. Sementara Lamela pergi karena ada urusan lain yang harus ia hadiri. Setelah Lamela pergi, kabar yang tak bisa kupercaya telah menungguku. Kabar kalau Xian adalah dalang di balik insiden perjamuan berdarah dan pelaku yang menghancurkan Exilum. Juga, fakta kalau dia adalah bagian dari organisasi Mist, organisasi yang terdiri dari para pengikut jahat Black Box. Aku tidak tahu apa-apa soal dirinya. Selama ini, aku sudah seperti orang bodoh. Saat pikirannya begitu berkecamuk, Rasmus yang menyadari gerak-gerik anehnya pun bertanya, "Anu, apa Anda tak pergi di bersama mereka?" Putri Arin menggenggam pedang kayunya begitu erat pun menuturkan, "Aku berlatih hingga detik ini untuk bisa berdiri bersebelahan dengan Xian. Tapi semuanya sia-sia saja. Xian lebih jauh dari gapaian tanganku. Mungkin di suatu tempat yang begitu gelap dan sepi, hingga orang sepertiku tak mampu menggapainya. Yang lebih menyedihkannya, aku tak bisa berbuat apa-apa untuknya. Aku seorang putri. Kenapa aku begitu tak berguna?" Tepat setelah ia mengatakan itu, Kaslurit Kudel tiba-tiba muncul mendekat sembari bertanya, "Dan sejauh apa kau percaya itu? Apa kau sungguh mengira kalau Xianlah dalang dari insiden perjamuan berdarah, sekaligus juga insiden di Exilum?" Meskipun terkejut dengan kemunculannya, Putri Arin segera mengalihkan pandangannya berkata, "Tidak, Xian takkan pernah berbuat hal semacam itu. Selama ini, aku terus menerima bantuannya. Dia juga selalu mendukungku. Aku tahu, dia bukan tipikal orang yang berani melakukan itu." Mendengar perkataannya, Kaslurit Kudel pun melungurkan tangannya membalas, "Kalau begitu, mari kita bergegas. Jika ingin membantunya, maka waktu kita sangatlah sempit. Kita beralih pada para Knight Kaisaran yang nampaknya tengah berusaha menangkap Xian yang muncul di depan mereka. Akan tetapi, alih-alih bisa menangkapnya, mereka bahkan sama sekali tak bisa menyentuh ujung bajunya. Sampai akhirnya, seorang Knight Mohawk muncul sembari menuturkan, "Di sana rupanya. Beberapa hari ini kau telah berhasil kabur dari kami. Tapi sayangnya, itu berakhir hari ini. Stamina rank A+, mana rank A+. Aku, murid peringkat atas, Redback, telah tiba. Akan kubungkam mulut sombongmu itu dalam sekejap." Tepat setelah mengatakan itu, Redback pun bersiap dengan serangan magicnya, Dragon Spear, yang membuat rekan-rekannya senang karena Redback menggunakan serangan pamungkasnya. Sehingga pengejaran mereka pun akan segera berakhir di sana. Namun sayangnya, di luar dugaan mereka, ketika Redback melepaskan serangan Dragon Spear-nya, Xian bisa dengan mudah meniadakan sekaligus menyerang balik. Bahkan, serangan baliknya itu mampu mengempaskan Redback sampai melucuti pakaiannya. Tentu saja, apa yang terjadi pada Redback pun sontak mengejutkan para Knight lain yang tadi membanggakannya. Terlebih, Xian menyeringai ke arah mereka sembari menegaskan, "Jadi, dia orang yang terkuat di antara kalian semua ya? Berarti, di sini sudah tidak ada yang perlu kulakukan lagi. Baiklah, sekarang akan kubuka
gerbang menuju neraka. Seketika itu juga, para knight di sana pun merasa merinding luar biasa karena mereka semua bisa menduga apa yang akan terjadi pada mereka. Lalu, di saat Xian mulai beraksi sampai menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar, Luna dan Seth yang menunggangi Remi Haram pun mempercepat pergerakannya karena mereka harus tiba di sana segera mungkin untuk membantunya. Akan tetapi, orang yang pernah kena lawan itu bukanlah Xian sendiri, melainkan Kairam yang tengah berpolimorf, di mana Xian yang asli bersembunyi dan hanya memperhatikannya sembari berpikir. Mereka berlarian dengan gila. Kurasa Kairam sudah melakukan pengalihan perhatian dengan baik. Sebaiknya aku sering-sering menggunakan dia untuk hal semacam ini. Baiklah, sudah waktunya aku pergi ke markas mereka. Dia seharusnya ada di sana. Aselford, si bajingan munafik. Namun, baru saja Xian menaiki atap rumah di dekatnya bersiap untuk pergi. Tiba-tiba saja, ada sebuah serangan yang menghentikannya. Serangan itu datang dari Tuan Rigens yang menuturkan, refleks yang bagus. Kau mungkin tak mengenalku, tapi aku kenal betul dengan dirimu, Xianper. Aku Rigens Raindripper, Ketua Asosiasi Garam. Seketika itu juga, Xian meliriknya tajam bertanya, kau punya urusan apa kau Kekaisaran Usir? Apa maumu? Tuan Rigens pun tersenyum berkata, tanpa basa-basi sekali. Aku suka. Sifat yang kau punya sangat mirip dengan ayahmu. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Menikahlah dengan cucuku, Luna. Xianper. Pujiannya pun diakhiri dengan, tentu saja, apa yang dikatakannya pun sontak mewujudkan Xian sampai terbangun di sana dengan mulutnya yang menganga. Hah?